Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Musliha dari SDN Simbar, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kediri. Saat ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan Kepala Pimpinan Sekolah SDN Sepawan 1, beliaunya adalah Ibu Heni. Dalam praktek pengetahuan keputusan dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun ki kabaripun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, mohon nanti untuk terkait dengan calon guru penggerak yang dimana demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai praktek pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Mohon keikhlasannya kepada Ibu untuk meluangkan nanti waktu 20 menit untuk wawancara terkait hal tersebut, Ibu. Iya, terima kasih. Baiklah Ibu, mari kita mulai dalam pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika itu selalu berkoordinasi dengan teman-teman atau rekan guru untuk melihat kasus tersebut. Misalkan kalau di sini cara berpakaian anak, mungkin kalau ada beberapa anak yang pakaiannya tidak sama, kita langsung saja berkoordinasi dengan guru, kemudian saya panggil anak tersebut untuk diberikan saran supaya berpakaian yang baik dan rapi. Subhanallah, hebat, luar biasa. Lanjutkan pertanyaan yang kedua, Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar ataupun sama-sama mengandung dalam suatu nilai kebajikan? Iya, terima kasih. Saya kalau mengambil keputusan, misalkan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang ada di sekolah dan disepakati bersama. Tetapi juga harus melihat nilai-nilai kebaikannya dan bermanfaat bagi semua orang atau bermanfaat bagi banyak orang. Baik Ibu, melanjutkan pertanyaan yang ketiga ya Bu. Langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan kasus tersebut, Ibu? Langkah yang saya ambil sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, saya mencari data dulu atau fakta atau data dulu. Kemudian pemanggilan yang bersangkutan anak itu kita panggil. Setelah itu kita ajak berkomunikasi bersama dengan guru-guru kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Subhanallah, hebat, luar biasa. Dengan berkenaan itu Bu, dengan langkah-langkah yang sudah panjenengan lakukan tadi Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Keputusan yang saya ambil itu adalah hasil dari musyawarah kita bersama atau istilahnya rapat internal, konferensi internal dengan guru-guru kita di lembaga ini. Seperti itu Ibu. Iya, bermusyawarah. Terus Ibu, dalam hal apa saja yang selama ini yang merupakan suatu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang mungkin di sini pernah terjadi, itu bagaimana Ibu langkah-langkahnya? Tantangan yang saya hadapi selama ini, contohnya tantangannya kita itu harus berpikir dengan matang, jangan menuruti emosi kita atau keinginan kita. Kemudian kita harus mempertimbangkan segala dampak yang ada. Kemudian yang ketiga kita harus
jangan terpengaruh oleh orang lain. Misalkan di sini ada contoh, misalkan ada suatu lembaga atau CV yang ke SD menawarkan suatu les laptop, ada istilahnya dua lembaga. Jadi kita musyawarahkan dulu, mempertimbangkan segala dampaknya. Kemudian kita jangan menuruti kemauan kita, di sana baik, di sana tidak boleh. Kita harus istilahnya kita bermusyawarah sebaiknya itu. Subhanallah, hebat luar biasa. Jadi segala sesuatu itu memang perlu dimusyawarahkan dulu nih, Bu. Iya. Oke, Ibu, berkenaan dengan tantangan atau hambatan yang telah Ibu ambil, apakah ada atau panjenengan telah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang dilema etika? Apakah Anda secara langsung atau Ibu itu bisa menyelesaikan secara langsung di tempat tersebut, atau Ibu mempunyai suatu jadwal untuk menyelesaikannya? Kalaupun mempunyai jadwal, itu dalam bentuk yang atau prosedur seperti apa yang Ibu itu jalankan di sekolah ini? Begini Ibu, kasus itu munculnya tidak rutin ya kalau dilema etika itu, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaiannya. Misalkan saja ada kasus dilema etika yang tergantung ringan atau bersifat ringan, itu istilahnya penyelesaiannya langsung di tempat itu. Apabila kasusnya itu berat, kita perlu penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku. Contohnya kita meninjau data atau melihat dulu datanya, kemudian berkomunikasi dengan muridnya, kemudian kita bermusyawarah, kemudian mengambil keputusan. Itu kalau istilahnya dilemanya berat kasusnya. Subhanallah, hebat luar biasa gitu. Dengan adanya seperti itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang mungkin pernah terjadi di sekolah ini? Di lembaga kami, faktor-faktor yang mempengaruhi saya dalam pengambilan keputusan adalah koordinasi yang baik dengan semua bapak ibu guru di sekolah ini, serta peraturan yang berlaku disepakati dan dilaksanakan secara bersama. Mungkin itu bisa nggak Bu? Mungkin contohnya segala sesuatu yang mungkin itu contohnya, kalau tadi kan adanya suatu kesepakatan bersama. Apakah kesepakatan bersama itu juga adanya tertulis atau tidak? Kesepakatan bersama itu ada yang tertulis, ada tidak. Misalkan kalau di dalam kelas guru itu kesepakatannya apa, anak contoh saja, misalkan di kelas anak-anak besok memakai apa, seragam apa, kalau mau pakai arah membawa apa, itu sudah disepakati oleh bapak ibu gurunya. Oh, begitu, subhanallah, hebat. Dan Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, dalam pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan tentunya di dalam permasalahan dilema etika? Karena dilema etika itu kan banyak sekali suatu permasalahan yang tidak, dimana tadi memerlukan suatu kolaborasi dengan yang lain. Apa Ibu yang bisa pengalaman atau pembelajaran yang bisa dipetik pada kamu? Pembelajaran yang saya dapatkan atau yang saya petik adalah dalam pengambilan keputusan itu pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar semua guru-guru. Kemudian komunikasi yang baik antar semua pihak atau antar guru agar pengambilan keputusan akhirnya nanti sesuai dengan sasaran dan berdampak positif pada peserta didik. Subhanallah, luar biasa. Jadi di sini banyak sekali Bu, terima kasih, banyak hikmah yang bisa saya ambil dari wawancara pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang dimana Ibu telah memberikan suatu aspirasi untuk saya nanti ke depannya. Dan terima kasih juga Ibu telah meluangkan waktu untuk saya sehingga saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam kasus demonstrasi kontekstual modul 3.1 praktek pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada
ibu guru, calon guru penggerak. Semoga nanti ilmunya bisa ilmunya bisa dimanfaatkan di lembaganya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mohon maaf segala sesuatu kekurangannya atau apapun, mohon maaf dan saya syukurkan. Terima kasih kepada Ibu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Muslimah, TKP dari SDN Simbar, Kecamatan Posokaden, Kabupaten Kediri. Saat ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah Kawedusan 1, beliau yang sangat luar biasa, yang sangat cantik sekali, yang sangat menginspirasi sekali dengan ilmu yang begitu luar biasa. Beliaunya adalah Bu Ilil Musyarafah. Alhamdulillah beliaunya bisa meluangkan waktu dalam kegiatan ini, yaitu dalam tema praktek pengambilan keputusan Jilid 5 Etika sebagai Pemimpin Pembelajaran. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Siti. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Akhirnya bisa mendarat di sini. Alhamdulillah Ibu. Saya tadi bisa dari sini. Itu juga memberikan suatu pemandangan yang luar biasa Ibu, karena saya tadi juga baru dari Spawon 2. Beliaunya adalah Ibu Heni yang sekarang ini juga PLT di SDN Simbar. Alhamdulillah di sana tadi perjalanan juga luar biasa Ibu. Ternyata juga sulitnya luar biasa, lebih dari Simbar Ibu. Nggih, ke ujung ya. Nggih Ibu, alhamdulillah. Ibu, di sini saya mendapatkan tugas yaitu untuk ikuti pada hari ini, yaitu saya nanti akan melaksanakan beberapa pertanyaan kepada Ibu khususnya mengenai dilema etika kepemimpinan dalam pembelajaran. Insya Allah nanti saya akan menjawabnya sesuai dengan yang saya laksanakan selama ini. Terima kasih Ibu. Oke. Nanti ada 8 pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan kepada Ibu, yang dimana itu nanti mengenai dilema etika pembelajaran di sekolah Ibu yang selama ini Ibu. Yang pertama Ibu ada yang saya tanyakan, yaitu selama ini bagaimanakah Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Tentunya banyak sekali ya kasus yang bermunculan di sekolah ini. Nah, saya mengidentifikasinya begini Bu, kalau dilema etika itu kasus tersebut menuntut kita untuk mengambil keputusan antara benar melawan benar. Jadi nanti akan ada alternatif di mana keputusan itu memang sama-sama benarnya, berimbang, ya, tidak ada yang salah. Namun kalau kasus rujukan moral itu mudah sekali membedakannya Bu. Kalau itu kasus berkaitan dengan ranah hukum, berkaitan dengan kesalahan dan kebenaran, maka itu rujukan moral. Saya menyimpulkannya seperti itu. Oh, seperti itu. Apakah di sini juga pernah terjadi seperti itu, Ibu? Mungkin di siswanya di sini apakah pernah terjadi hal seperti itu? Iya, selalu Bu. Dan kalau masalah siswa itu bisa sering-sering kerujukan moral. Karena selalu tindakannya itu kesalahan-kesalahan ya, seperti itu. Itu sebenarnya kesalahan seperti apa itu? Misalnya membuli teman. Nah, itu kan sudah kasusnya salah dia, ya, melawan kebenaran yang ada. Seperti itu. Dengan adanya seperti itu tadi, dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, juga sama-sama dalam mengambil nilai kebijakan, itu bagaimana? Apabila keduanya itu memang bersama. Oh iya. Kita harus mencermati dulu. Jadi sebelum benar-benar keputusan itu diambil, itu saya harus menganalisis dulu masalahnya itu apa, akar permasalahannya itu di mana, siapa saja yang terlibat, itu harus saya analisis dulu. Itu sebelum mengambil keputusan harus dipastikan unsur-unsur itu. Jadi siapa yang terlibat, akar permasalahannya. Seperti itu. Kalau memang seperti itu, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Oh, gitu. Jadi tadi ya Bu, menganalisis
permasalahannya nggih. Di situ saya harus mencari akarnya dulu, kemudian menetapkan atau mencari tahu yang terlibat itu siapa saja. Setelah yang terlibat itu siapa saja, baru kami kumpulkan, dikoordinasikan. Nah, di situ kita akan membahas bersama permasalahan atau kasus yang ada itu, dan saya harus menggiring teman-teman itu untuk bisa mencari alternatif sendiri. Jadi kalau ada kasus seperti ini, baiknya apa? Alternatif 1 apa? Alternatif 2 apa? Kemudian nanti endingnya ada keputusan bersama yang memang benar-benar menurut kami semua itu terbaik dan kita bisa menjalankannya. Seperti itu. Itu biasanya terjadi di kelas berapa itu? Apakah di kelas 1 atau Oh, beragam Bu. Di sini ada kasus dengan wali murid juga ada, dengan siswa juga ada. Misal pada waktu istirahat. Nah, guru kan di sini gitu. Nah, seperti itu banyak bermunculan kasus ya, seperti itu tadi merebut mainan temannya, kemudian yang awalnya itu senda gurau, kemudian jadi pertengkaran ya, seperti itu. Dengan melihat kasus seperti itu, Ibu, apakah dari Bapak Ibu guru yang lain itu mereka bisa menyelesaikan sendiri atau bagaimana itu? Nah, seandainya ada kasus-kasus yang seperti itu. Oh iya, kami sudah sepakat bersama Bu, sementara kalau bisa ditangani oleh Bapak Ibu guru secara pribadi ya, di kelas, masih lingkup kelas, itu bisa seperti itu. Namun kalau sudah nanti tidak bisa diselesaikan oleh beliaunya, misalnya melibatkan orang tua, baru nanti saya gitu. Oh iya, luar biasa. Setelah itu Bu, dengan adanya hal tersebut tadi, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Selama ini Ibu, saya dalam mengambil keputusan itu merasa sangat efektif jika semua yang terlibat itu bisa hadir, semua yang terlibat itu bisa legowo ya dengan hasil keputusan yang harus dilaksanakan. Kemudian lebih efektif lagi jika ada seseorang yang profesional, seseorang yang sangat berpengalaman. Kalau di sini itu ada Pak Pardi ya, yang 6 bulan lagi sudah purna. Beliau kaya sekali dengan pengalaman, sudah banyak mengambil keputusan-keputusan sebelumnya gitu. Nah, itu akan sangat efektif jika ada saran dari beliau, dan kebanyakan memang sarannya sangat tepat gitu, seperti itu. Karena bagi saya kasus-kasus itu selalu hal baru Bu. Jadi sebelumnya di dunia pendidikan saya ya nggak pernah ada, di materi-materi kuliah juga tidak ada. Makanya saya anggap efektif jika kita itu bersama, duduk bersama, akar permasalahannya apa, alternatif pemecahannya apa, kemudian kita harus melaksanakannya juga secara bersama sih. Nanti kita evaluasi juga bersama-sama. Hebat, luar biasa Ibu. Seandainya Ibu nanti beliaunya kan tadi kurang beberapa bulan, beliaunya kan mau pensiun. Nah, itu nanti bagaimana Ibu dalam menyikapi hal-hal yang mungkin pernah dilakukan oleh anak-anak. Nanti seandainya dalam jangka panjangnya, seandainya beliaunya nanti sudah paripurna, nanti siapa yang akan menjadikan seperti itu? Tetap kita selesaikan secara bersama itu tadi Bu. Kalau semuanya disepakati bersama, pemecahannya berasal dari kita bersama, insya Allah nanti kita bisa melaksanakannya juga secara bersama. Intinya bersama kita bisa. Amin. Hebat Iya, dengan adanya seperti tadi Bu, hal-hal yang mana atau hal yang apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang mungkin tadi telah dijabarkan oleh Ibu, ada yang kelas 1, mungkin ada yang kelas atas yang terjadi. Di sini tantangannya itu berkaitan dengan perasaan, jadi hati yang tidak enak. Kalau nanti ditegasi sesuai dengan peraturan seperti ini, tek itu kesannya sangat kaku, tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali. Misal kalau parah-parahnya kan bisa di drop out gitu kan. Nah, dimana sekarang ini kan kita malah menggalakkan jangan sampai ada siswa putus sekolah, yang putus saja kita rangkul lagi seperti itu. Jadi berkaitan dengan perasaan. Jadi kalau memutuskan sesuatu itu harus itu tadi menimbang baru diputuskan. Jadi nanti ada pihak-pihak yang
dirugikan atau tidak, ada hati yang terluka atau tidak, seperti itu Bu. Nggih. Tantangannya di situ. Jadi peraturan dengan rasa iba istilahnya. Seperti itu. Apakah dari Bapak Ibu semuanya juga sudah melaksanakan seperti itu, Bu? Apakah mereka hanya hukumnya jalan kasihan saja atau bagaimana? Karena untuk saat ini anak-anak kalau titik kasihan pasangannya kan lebih gede, itu bagaimana? Oh gini Bu, satu kali diingatkan ya, 2 kali diingatkan. Yang ketiga kami panggil orang tua. Nah itu nanti kita akan membuat surat pernyataan dengan orang tua, seperti itu Bu. Jadi nanti orang tuanya sendiri yang menentukan nanti anaknya mau dikemanakan, mau bagaimana, seperti itu. Karena kalau sudah 3 kali itu kami serahkan gitu. Berarti itu nanti ada tertulis dan tidak tertulis. Iya, tertulis. Subhanallah, hebat luar Seperti itu. biasa. Jadi kalau di sekolah sudah diupayakan maksimal kok masih tetap, ya orang tua kami datang. Ibu, baik. Ibu, apakah dalam memiliki sebuah tata kelola ataupun seperti dilema tadi Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika? Apakah dengan secara langsung dalam menyelesaikan duduk dengan langsung, ataukah mungkin Ibu memulai suatu jadwal yang dimana jadwal tersebut bisa menyelesaikan dalam jangka waktu yang panjang? Terus seandainya seperti itu dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Yang pertama dilihat dulu Bu kasusnya. Kalau kasus itu sangat mendesak atau urgent gitu, jadi ya harus saat itu juga kami duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misal berkaitan dengan satu guru, satu siswa, ya saat itu juga kami bertiga, siswanya mana, gurunya, dan saya. Gitu. Kalau kaitannya dengan masalah yang sudah meluas, gitu, maka kami akan menjadwalkan di rapat. Kalau tidak siangnya, ya besoknya, seperti itu. Seandainya Ibu dari salah satu siswa yang mereka melakukan suatu etika yang kurang bermoral itu, dan pada saat itu juga Ibu gurunya nggak masuk, nah itu bagaimana cara menyelesaikan? Oh iya, di sini Bu, setiap ada kelas yang tidak ada gurunya itu selalu ada penanggung jawab tetap. Jadi misal tidak masuk, sudah koordinasi dengan temannya siapa yang saat itu diserahi istilahnya untuk tanggung jawab. Tentunya kita semua tidak selalu bisa hadir karena ya banyak kepentingan juga. Misal di rumah putrane sakit atau orang tuanya operasi, itu harus ditinggalkan, maka saat itu harus ada pengganti di kelas. Nah nanti kami koordinasinya misal ada permasalahan ya dengan yang menggantikan di kelas itu. Subhanallah, hebat luar biasa itu. Dengan adanya seperti itu, Bu, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema ini? Kalau untuk seorang kepala sekolah Bu, itu kasus dilema etika itu luas Bu, tidak hanya di kelas saja, tidak hanya ke guru saja, tapi sudah ke orang tua, ke pedagang di sekitar, TK dan lain-lain. Nah, di sini saya ada Bu, seseorang atau orang yang membantu saya. Jadi menurut saya itu saran-saran dari beliau itu sangat bermanfaat sekali, karena itu beliau itu sudah profesional yang pertama, pengalamannya juga sudah tinggi, jam terbangnya, kemudian beliau sudah tahu jika keputusan yang diambil seperti ini itu benar dan menurut rasa kemanusiaan juga dapat, tidak ada hati yang terluka itu tadi Bu. Nah di situ saya bisa mempertimbangkan saran-saran dari beliau, yaitu Bapak Pengurusnya 3S Bu. Nah di sini beliau sangat berpengalaman, sangat bijak. Kalau untuk lingkup yang luas saya minta saran kepada beliau, atasan saya. Kemudian kalau hanya di lingkungan sekitar sini saja, saya itu dengan Pak Padi dari Bu Linda. Nah beliau itu senior-senior bagi saya, pengalamannya juga banyak, istilahnya sangat bijak lah Bu dalam mengambil keputusan. Jadi yang dipertimbangkan itu benar-benar sudah matang. Subhanallah, berarti kolaborasi yang begitu hebat, Insya Allah bisa berusaha. Dan Ibu, dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan atau Ibu berikan kepada saya tadi, pembelajaran apa khususnya dalam kaitannya tadi itu pengalaman
yang Ibu bisa ambil dalam keputusan dilema ini? Pembelajaran yang dapat saya ambil ya, dari pengambilan keputusan ya, saat kita memutuskan sesuatu itu kita tidak boleh melibatkan ego kita. Jadi, jangan berdasarkan diri kita, tapi lihatlah sekelilingmu seperti itu. Jadi saya menampung saran-saran gimana baiknya jika diterapkan, bukan dari sisi menurut saya ini baik, menurut saya harus seperti ini, itu salah Bu. Nah, kalau di lembaga itu kita harus bisa berjalan bersama, kita sepakati bersama, nanti evaluasi bersama, kita pertanggungjawabkan bersama seperti itu. Dengan seringnya mengatasi kasus dilema kita bersama-sama itu tadi seperti kekeluarganya semakin erat. Jadi tidak ada sekat lagi. Misal kalau ada permasalahan juga langsung ini bagaimana itu begini itu enak tuh. Terus jadi kita bicarakan bersama, kalau butuh pendapat yang lain kita kumpulkan yang lain seperti itu. Dan yang penting untuk pengambilan keputusan dilema etika itu harus mempertimbangkan perasaan itu juga. Jadi jangan saklek seperti itu, nanti malah kondisi di sekolahan akan kaku, tercipta ketidaknyamanan, ada perseteruan, malah kesannya nanti seperti terintimidasi yang salah itu, seperti itu. Terima kasih sekali Sami-sami Bu. Banyak sekali hikmah di sini yang saya dapat ambil. Bermanfaat. Saya juga minta maaf jika ada salah kata dari penjelasan saya tadi. Terima kasih Ibu atas semuanya, atas wawancara pada siang ini. Ibu juga telah meluangkan waktu untuk saya, sehingga saya nanti bisa menyelesaikan tugas saya sendiri. Semoga lancar, diberi kemudahan selama menjalani proses pendidikan CGP ini Bu. Dan saya harapkan nanti nilainya sangat memuaskan. Amin. Terima kasih Bu atas doanya. Sami-sami. Bisa nanti setelah ini saya tak undur diri. Maaf sekali lagi Bu. Terima kasih. Salam di jalan. Terima kasih. Nanti saya akan mengatakan wawancara dengan Bapak. Tujuan kami dengan ada wawancara nanti kami bisa memberi dengan Bapak tentang praktek pengambilan keputusan dilema etika sebagai pimpinan pengajaran. Ya, silakan sebelum. Ada 8 pertanyaan Bapak nanti yang akan saya tanyakan. Mungkin nanti juga ada pertanyaan yang lain berkaitan dengan dilema tersebut. Ya. Yang pertama Bapak yang ingin saya tanyakan, di mana selama ini Bapak telah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang mungkin pernah terjadi baik itu dari masyarakat ataupun dari Bapak Ibu sendiri. Ya. Terima kasih Bu Siti. Sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang dilema etika. Dilema etika itu merupakan sebuah situasi di mana keduanya benar tapi bertentangan dengan dalam mengambil keputusan. Di permasalahan tersebut sama-sama benarnya, tinggal kita bagaimana mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk mengidentifikasi masalah dilema etika tersebut, maka kita tidak bisa bekerja sendiri di situ. Kita perlu melibatkan beberapa unsur terkait. Kalau di sekolah kita melibatkan bapak ibu guru, melibatkan anak-anak yang mungkin terdampak atau mengalami permasalahan tersebut. Sehingga untuk dapat mengidentifikasi tersebut, kita harus memahami dahulu permasalahan dari permasalahan tersebut, supaya kita dalam mengambil keputusan kita bisa tepat untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Berarti apakah itu pernah terjadi di sekolah di sini Bapak dengan adanya rujukan moral ataupun ataupun dilema radikal sama sekolah itu apakah pernah terjadi? Di dunia pendidikan itu banyak terjadi di sini, terutama misalkan dialami oleh bapak ibu guru juga pernah. Misalkan salah satu contohnya pada saat anak itu menyontek di pekerjaan pada saat ulangan, itu dilema ibu atau bapak guru itu
menegur anak tersebut. Nah, biasanya anak tersebut kan ada laporan dari teman-temannya. Itu biasanya kita Bapak Ibu guru harus cross check dulu. Nah, itu benar apa tidak. Nah, kalau sama-sama laporannya benar, maka Bapak Ibu guru itu harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, nah, jadi selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan yang khususnya yang di sekolah seperti ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung suatu nilai kebajikan, itu bagaimana? Iya begitu. Memang selama di dunia pendidikan, bukan di sekolah SD ini memang banyak hal atau permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah, untuk pengambilan keputusan tersebut kita harus melihat dulu nilai kebenaran dari permasalahan tersebut. Itu kepentingan pribadi atau untuk kepentingan bersama. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi apa permasalahan tersebut itu sebetulnya personal, individu atau untuk orang banyak. Nah, kemudian apabila itu kepentingannya untuk individu, maka kita kesampingkan dulu karena kita berada di dunia pendidikan yang notabene adalah di masyarakat umum, sehingga kita harus mengedepankan kepentingan bersama, khususnya kepentingan sekolah. Itu. Dengan adanya seperti itu Pak, adanya suatu kepentingan bersama ataupun yang lainnya Pak. Terus langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa Pak yang biasanya panjenengan lakukan dengan adanya hal tersebut? Ya, biasanya kalau saya mengatasi beberapa masalah, menyelesaikan permasalahan itu saya pertama kali bisa konfirmasi kepada yang bersangkutan atau yang mengalami permasalahan tersebut, baik itu anak maupun itu bapak ibu guru yang mengalami permasalahan. Dengan adanya konfirmasi, kita bisa mendapatkan atau menggali informasi yang benar. Mungkin kita juga mendatangkan orang lain sebagai informasi pendukung, sehingga informasi yang kita dapatkan bisa akurat, bisa tepat untuk mendukung dengan adanya pengambilan keputusan yang tidak merugikan oleh orang lain. Betul positif. Ya, dan itu biasanya terjadi di kelas berapa Pak? Dengan banyaknya jumlah murid yang sekian banyak Pak. Itu biasanya itu terjadi di kelas berapa Pak? Yang sudah terjadi di SD Banggal 2 ini adalah terjadi kelas 5 dan 6. Biasanya yang kelas-kelas tinggi itu rawan dengan permasalahan-permasalahan. Khususnya permasalahan tentang pelanggaran peraturan sekolah. Nah, untuk menyelesaikan hal tersebut, maka kita kalau objeknya adalah anak, maka kita harus koordinasi dengan satu wali kelasnya dulu ataupun bapak ibu guru yang lain yang tahu atau menguasai permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah orang tua wali siswa tersebut, sehingga mereka khususnya wali tua wali siswa tahu bagaimana keadaan, bagaimana sikap dan perilaku putra putri mereka yang ada di sekolah. Seperti itu. Itu contohnya bagaimana Bapak? Seandainya mereka tadi kan mengatakan peraturan yang ada di sekolah, itu biasanya yang sering mereka atau kelas-kelas atas itu biasanya yang sering mereka langgar itu dalam hal apa Pak? Terus bagaimana nanti mencikapinya? Ada apakah dengan rasa kasihan atau? Ya, yang sudah terjadi di SD Banggal 2 ini beberapa kasus. Salah satunya adalah anak yang berkelahi, misalkan itu yang kasus yang paling ringan. Nah, itu harus kita beri pembinaan ke anaknya tersebut. Kalau memang dia sudah melakukan berulang-ulang kali, maka kita panggil orang tuanya, sehingga bisa berdampak efek jerah bagi anak tersebut, sehingga istilahnya orang tuanya jadi sungkan atau malu karena anaknya bertingkah atau melanggar peraturan yang ada di sekolah. Bapak, dengan ada langkah-langkah tersebut Bapak, terus hal apa saja Bapak yang selama ini panjenengan anggap ataupun merupakan suatu hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak, dengan mereka melakukan pertengkaran ataupun mereka membuli ataupun yang itu Pak. Ya, kita yang pertama harus kita lakukan adalah mengadakan pembinaan kepada mereka di situ, pembinaan secara edukatif. Istilahnya edukatif itu ya pembinaan secara mendidik, sehingga tidak ada unsur kekerasan yang kita lakukan pada mereka, sehingga pada saat kita melakukan pembinaan mereka juga merasa terbimbing, satu, merasa diperhatikan, yang kedua, dan merasa dimanusiakan, sehingga mereka dalam mengadakan pembinaan tersebut mereka tidak ada rasa benci, rasa marah dalam diri mereka pada saat kita melakukan pembinaan. Itu kalau memang sudah anaknya betul-betul di luar batas, mungkin
dengan cara edukatif tidak bisa, ya kita menggunakan cara yang lain, mungkin cara yang lebih istilahnya lebih tinggi lagi lah untuk tingkatan. Itu Bapak luar biasa Pak. Seandainya di antara salah satu guru yang ada di sini Bapak, terus mereka melakukan hal seperti itu, terus mereka langsung membuka kepada anak tersebut, bagaimana Bapak tindakan yang Bapak akan ambil? Apabila ada seorang guru yang seperti itu rutin, maka kita konfirmasi dulu, tetap kita konfirmasi kepada yang bersangkutan dulu, apakah benar dalam melakukan memberikan hukuman kepada anak itu tetap melakukan hal seperti itu. Kita konfirmasi kepada bapak atau ibu guru yang melakukan tersebut, sehingga dalam kita melakukan mengambil keputusan kita tepat, sehingga kita tidak hanya mendengar dari salah satu informasi saja, kita berbagai informasi kita kumpulkan sehingga apa yang kita ambil atau keputusan kita ambil insya Allah tidak merugikan siapa. Luar biasa Bapak. Dengan hal seperti tadi Bapak, adakah tantangan dalam pengambilan keputusan pada satu umat? Ya. Tantangan-tantangan yang muncul biasanya berasal dari luar, bukan dari diri kita. Biasanya dalam pengambilan keputusan itu biasanya ada orang yang merasa dirugikan, ada orang yang tidak merasa senang. Itu merupakan salah satu tantangan bagi kita. Bagaimana cara kita untuk bisa mengklarifikasi mengapa kita mengambil keputusan seperti itu, mengapa kita memberikan hukuman anak atau seperti itu. Itu harus kita bisa konfirmasi kepada orang yang merasa dirugikan. Tidak hanya juga saja, banyak orang juga yang merasa setuju atau welcome dengan kita dengan keputusan kita ambil. Itu pun juga ada. Tapi insya Allah di SD Berangan 2 ini banyak yang welcome. Keputusan yang saya ambil seperti itu. Ada pun sedikit, ada yang kurang pas atau kurang berkenan, pasti langsung saya konfirmasi. Saya beri penjelasan yang spesifik sehingga mereka bisa menerima apa yang saya putuskan. Subhanallah, hebat luar biasa Bapak. Dengan adanya tantangan seperti itu tadi Bapak, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah seandainya bisa ada suatu perkara itu bisa diselesaikan di tempat, ataukah mungkin Bapak memiliki suatu jadwal yang bisa menyelesaikan di dalam jangka waktu yang panjang? Seandainya memang ada seperti itu Pak, nanti dalam bentuk yang bagaimana, prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal penyelesaian masalah itu tidak ada jadwal yang spesifik di situ, karena masalah itu kadang tuh timbul tenggelam secara apa ya istilahnya, secara mendadak lah, timbul masalah seperti ini terus tidak ada. Kalau kita secara jadwal tidak ada, tapi kalau pembinaan kepada Bapak Ibu guru, insya Allah setiap kali kita rapat dinas intern di SD itu saya sampaikan kepada mereka, kepada beliau, sehingga kalaupun ada masalah-masalah yang mungkin ada atau mendadak muncul, langsung kita selesaikan pada saat itu juga. Kita usahakan seperti itu. Kalau memang membutuhkan dari pihak lain, misalkan orang tua, ya kita tunda dulu, kita konfirmasi kepada orang tua, kita selesaikan bersama-sama dengan orang tua, dengan anak, dan kepada Bapak. Subhanallah, luar biasa Bapak. Jadi dengan adanya seperti itu Pak, adakah seseorang ataupun faktor yang selama ini yang bisa mempermudah ataupun membantu dalam pengambilan keputusan pada saat dilema etika yang mungkin di sini pernah terjadi hal yang tidak diinginkan? Ya. Oke. Karena kita di lingkup sekolah dasar, khususnya di SD Berangan 2, maka tentunya ada orang atau person-person yang wajib saya konfirmasi atau mendukung untuk kita mengambil keputusan. Yang paling dekat dengan kita adalah Bapak Ibu. Itu masih di lingkup intern sekolah kita dulu. Kalau di lingkup intern kita belum bisa menyelesaikan masalah atau masih perlu bantuan orang lain, biasanya saya sharing atau bertukar pendapat dengan teman sejawat, Bapak Ibu kepala sekolah dari lembaga lain, ataupun nanti dengan Bapak pengawas kalau mungkin diperlukan. Sehingga kita bisa mendapat informasi, mendapatkan bahan-bahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan adanya seperti itu Pak, apakah dari masyarakat juga diikutkan Bapak? Kalau Bapak tadi kan dengan adanya teman sejawat ataupun mungkin dari pengawas atau lain, adakah nggak yang diikutkan dalam permasalahan berikut seandainya dari masyarakat? Selama ini pernah saya ikutkan, itu dari pihak komite sekolah.
Namun permasalahannya bukan permasalahan dari anak, tapi permasalahan adalah permasalahan secara umum di lingkup sekolah. Nah, itu kita libatkan masyarakat, dan kita libatkan yang lebih spesifik lagi adalah komite sekolah, karena mereka juga membidangi atau juga punya peran penting untuk kemajuan sekolah. Kalau memang adanya hal seperti itu Bapak, adakah tertulis atau mungkin hal yang lain yang tidak tertulis dengan adanya ada permasalahan yang seperti itu harus mendatangkan dengan pengawas atau itu ada nggak perjanjian terus dengan melihat kesibukan Bapak yang selama ini Bapak harus ke sana dan kemari mengikuti kapal ataupun hal yang lainnya, bagaimana Bapak bisa membagikan waktu dengan adanya itu tidak lagi membagi dengan semuanya? Iya, Bu Siti, terima kasih. Untuk secara tertulis tidak ada, Bu Siti, karena ya itu tadi sebuah permasalahan itu biasanya muncul secara tiba-tiba. Kalau mungkin itu nanti permasalahan itu belum bisa kita selesaikan saat itu juga, mungkin bisa kita jadwalkan dengan komite tadi ya. Kita cari hari yang bisa ketemu, duduk bersama, berdiskusi dengan komite atau dengan bapak pengawas. Itu kalau secara tertulis tidak ada jadwal tertulis, tapi kita jadwal secara apa ya istilahnya diam-diaman saja. Yang penting kita punya gambaran nanti hari ini, hari besok dan setelah tanggal sekian kita punya jadwal untuk ketemu dengan komite misalkan untuk menyelesaikan masalah ini kita seperti itu. Subhanallah, luar biasa Pak. Dari semuanya hal yang telah disampaikan tadi Bapak, adakah pembelajaran yang dapat dipetik dalam pengalaman dalam pengambilan keputusan tentunya pada saat dilema etika ini? Terima kasih Bu Siti. Beberapa hal yang bisa saya petik atau saya ambil manfaat dari dilema etika ini adalah satu, dalam pengambilan keputusan itu kita yang pertama tidak boleh merasa terburu-buru untuk mengambil keputusan. Yang kedua, kita harus melibatkan banyak orang. Semakin banyak orang yang kita libatkan, insya Allah semakin banyak atau referensi atau bahan-bahan yang kita gunakan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, manfaatkan sumber daya yang ada di lingkup sekolah dulu. Karena mereka, bukan Bapak Ibu guru yang setiap hari berkecimpung dengan anak-anak, berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya di SD Peranggang 2 ini, mereka tahu seluk-beluknya situasi, kondisi, lingkungan, dan karakter anak yang ada di sini. Seperti itu. Apakah Bapak Ibu guru juga bisa menjalankan semuanya itu? Sebagian besar bisa. Makanya kita harus mengoptimalkan mereka. Kita sering-sering diajak sharing, diajak berbicara, diajak berdiskusi sehingga mereka dalam mengungkapkan pendapat tidak merasa sungkan. Kan kebanyakan saat ini Bapak Ibu guru itu mengumumkan pendapat atau ide-ide mereka kepada kepala sekolah itu biasanya ada rasa sungkan, rasa takut karena tidak ada kebiasaan mereka untuk diajak diskusi, diajak sharing bersama, diajak ngobrol. Itu kan jarang sekali kok semua. Saya optimalkan bisa bisa untuk berbagi dengan mereka sehingga ya tidak ada jarak antara saya dan mereka, antara atasan dan bawahan, tidak ada rasa sungkan. Kalau rasa saling menghormati itu tetap antara atasan dan bawahan. Cuma kalau ada permasalahan mereka tidak sungkan untuk mengemukakan pendapat mereka, atau menemukan permasalahan yang terjadi mungkin di rumahnya atau di sekolah atau apapun. Subhanallah. Pak, tadi ada yang terakhir tentang mengenai sumber dalam pengambilan keputusan. Tadi ada pengalaman yang bisa dipetik. Nanti kan ada sumber Pak tadi yang terakhir ini kan ada sumber itu bagaimana? Sumber yang mana? Sumber yang terakhir dengan adanya pengambilan keputusan yang disampaikan dalam pembelajaran tadi kan adanya bisa diambilkan dari sumber yang lain atau sumber daya yang lain. Itu dari internet, dari luar sekolah. Ya kemarin tadi mungkin dari rekan-rekan teman sejawat kita, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain dari luar sekolah yang mampu membidangi atau mampu dan bisa untuk menyelesaikan masalah, atau dari Bapak pengawas itu bisa kita jadikan sebagai sumber untuk bahan-bahan pengambil keputusan. Subhanallah, luar biasa Bapak. Terima kasih banyak sekali di sini yang dapat saya ambil dari wawancara pada hari ini. Terima kasih Bapak atas sama-sama Bu Siti, ada kurang lebihnya saya. Sama-sama Bapak. Maaf setelah mengganggu waktunya Bapak. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bapak telah memberikan inspirasi khususnya kepada saya bagaimanakah seandainya kami nanti akan menjadikan sebagai seorang. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.
Bu.